Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membahas mengenai dinamika rotasi pada benda tegar untuk sebab momen inersia. Yuk kita mulai. Untuk mengawali pembahasan kita perlu mengetahui apa sih perbedaan antara momen inersia dengan inersia yang disebutkan dalam hukum Newton yang pertama. Pada hukum Newton yang pertama, inersia itu mengenai kelembaman, kemalasan dalam tinjauan gerak lurus, sehingga benda berusaha untuk mempertahankan kecepatan linearnya. Sedangkan untuk momen inersia atau I, dalam hal ini benda mempertahankan kecepatan sudutnya. Oke. Momen inersia. Kita perlu mengetahui apa sih momen inersia? Momen inersia itu merupakan besaran fisika yang menunjukkan kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya, sehingga si benda memiliki kelembaman atau kemalasan untuk melakukan rotasi terhadap poros. Nah, saya lanjutkan. Momen inersia ini secara rumus bentuknya I sama dengan mr kuadrat, seperti ini. Nah, kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping kita lihat ada massa 1 yang berjarak R1 terhadap poros O. Kemudian ada massa 2 yang berjarak R2 terhadap poros O. Sehingga pada poros O, momen inersia yang terjadi adalah total dari momen inersia yang disebabkan oleh masing-masing massa. Nah, jadi dia berupa sigma atau total atau jumlah dari momen inersia yang terjadi. Momen inersia atau I memiliki satuan kilogram meter kuadrat. Kemudian untuk M ada M1 berarti massa 1, M2 berarti massa 2. Nah, ini massa 2. Satuannya kilogram. Jarak massa terhadap poros itu R, atau nanti ketika kita lihat bentuk lintasannya melingkar, R ini identik dengan jari-jari. Nah, mari kita coba lihat momen inersia berbagai benda. Ini momen inersia yang terjadi pada batang silinder yang berputar dengan poros pada ujungnya. M itu massa benda, ini massa benda M. Kemudian L itu adalah panjang dari batang. Nah, kita lihat ya, bagaimana bentuk putarannya. Nah, jadi ini adalah arah putaran. Dia berputarnya seperti itu. Nah, jadi berputar dengan poros pada bagian ujung batang silinder. Ini adalah I-nya. Nilai I-nya adalah 1/12 M L pangkat 2. Kita lanjutkan dengan bentuk benda yang lainnya, yaitu bentuk benda bola. Pada gambar di samping ini saya gunakan ilustrasi bola. Tapi bentuk rumus I-nya ini adalah bentuk rumus dari bola pejal. Jadi bola pejal ataupun bola yang dalamnya kosong berupa kulit bola, itu saya buat ilustrasinya seperti pada gambar di kanan. M adalah massa bola, kemudian R adalah jari-jari bola. Mari kita lihat bentuk putarannya. Nah, jadi arah putarannya seperti ini. Nah, arah putarannya. Nah, jadi bola berputar dengan poros. Nih, porosnya tepat pada bagian tengah bola.
Jadi untuk bola pejal rumusnya adalah I sama dengan 2/5 MR pangkat 2. Mari kita perhatikan juga bentuk benda yang lainnya, yaitu bentuk benda silinder pejal. Nah, pada gambar di samping ini, silinder pejal ataupun yang bagian dalamnya kosong itu silinder berlubang, itu kita gunakan ilustrasi yang sama dengan poros seperti ini. Jadi tepat pada bagian tengah dari silinder. Ini arah putarannya. Oke ya. Bentuk atau rumus dari momen inersia yang terjadi pada silinder pejal dengan posisi sumbu putar seperti ini, itu adalah 1/2 MR pangkat 2. Dengan M merupakan massa silinder dan R itu merupakan jari-jari silinder. Jadi sumbu putar atau poros ini tepat pada titik jari-jari silindernya ya. Oke, mari kita lihat putarannya. Nah, itu putarannya. Nah, tulisan fisika itu berarti arah putarannya seperti itu ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama, oke? Ya, saya lanjutkan. Nah, berikut merupakan hukum kedua Newton untuk rotasi. Kita akan lihat hubungan antara hukum kedua Newton saat bendanya itu mengalami rotasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah diperkenalkan ada bentuk omega, bentuk V yaitu kecepatan linier, omega kecepatan sudut, dan R adalah jarak benda, ini benda M, terhadap poros. Tadi yang di slide sebelumnya R merupakan jarak. Nah, tapi karena lintasannya berbentuk lingkaran, R ini sama atau kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Lalu ada bentuk yang kedua, ini adalah ada alfa. Alfa merupakan percepatan sudut, dan AT ini nanti kita kenal sebagai percepatan tangensial. Nah, itulah hubungan antara komponen sudut omega dan alfa dengan komponen liniernya V dan A. Oke, kita lanjutkan. Nah, AT tadi adalah kita kenal dengan percepatan tangensial dengan satuan meter per second kuadrat. Kemudian M ini adalah massa dari benda yang berotasi atau berputar. Nah, R tadi yang saya sebutkan bahwa R itu adalah jarak benda terhadap poros atau engsel. Karena lintasannya lingkaran, maka R ini sering kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Seperti itu gerakannya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, jadi R itu sebagai jari-jari lingkaran. Pada hakikatnya dia merupakan jarak benda terhadap poros. Oke. Saya lanjutkan. Untuk perubahan dari hukum kedua Newton yaitu F sama dengan M dikali AT, dalam hal ini F-nya tadi gaya dan A-nya adalah percepatan tangensial. Dan ada komponen tadi yaitu alfa, hubungan alfa dengan percepatan tangensial, ya kan? Nah, jika mereka ini kita substitusikan ke salah satu yaitu ke komponen AT atau percepatan tangensialnya, maka kita akan memperoleh suatu bentuk seperti ini. Ya, jadi bentuk AT yaitu percepatan tangensialnya kita gantikan dengan alfa R, ya kan? Oke. Jika kedua ruas dikalikan yaitu ruas F dan ruas M alfa R ini kita kalikan dengan R, maka kita akan lihat bentuk persamaan seperti ini. Nah, apakah persamaan ini memiliki perubahan nilai? Tidak, karena pada hakikatnya R ini, R yang di sisi kiri dengan R yang di sisi kanan itu merupakan satu ya, satu. Jadi kalau kita sederhanakan R-nya akan hilang gitu. Jadi kalau kita kalikan dengan angka 1, dia tidak akan merubah nilai. Oke, kita lanjutkan. Bentuknya jadi seperti ini, R-nya jadi pangkat 2. Nah, siapakah mereka ini? Ini adalah torsi yang kita kenal pada subbab sebelumnya. Nah, torsi yang kita kenal bab subbab sebelumnya adalah
RF ya kan, di mana R itu adalah apa? Pertemuan yang lalu adalah lengan gaya, oke ya. Jadi lengan gaya dikali dengan gayanya. Nah, untuk hukum kedua Newton rotasi ternyata taunya memiliki bentuk yang lain, yaitu mr kuadrat itu adalah I atau momen inersia, kemudian ada alfa. Nah, itulah bentuk torsinya. Bagaimana teman-teman semua? Dapat difahami ya? Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada subbab berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.